Jimat punya cerita dengan judul Bercinta dengan Gendruwo, kiriman Bapak Jasmo dari Wonogiri. Kejadian yang akan kuceritakan ini telah lama terjadi, yakni ketika aku masih kecil dan sekarang umurku menginjak 72 tahun. Kejadian itu pada zaman penjajahan Belanda. Adapun para pelaku dalam kejadian ini semua sekarang sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya apa yang telah terjadi pada zaman itu akan kuceritakan apa adanya. Tidak sedikit pun kututup-tutupi, baik mengenai nama, rumah pekerjaan, dan lain-lain. Di Dusun Kendeng, Desa Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, ada lelaki bernama Sumo Gluduk, berumur sekitar 45 tahun. Mengapa Sumo Gluduk? Sebab istri Pak Sumo jika bertengkar suaranya keras sekali, seperti geledek. Sedangkan istrinya bekerja serabutan, misalnya buruh menumbuk padi, memetik padi, mencuci pakaian, dan kadang-kadang dimintai bantuan tetangga kiri kanan untuk menggadekan barang ke Pegadian Jatisrono. Usia Mbok Sumo sekitar 40 tahun. Wajahnya tidak tergolong sangat cantik, tetapi biasa-biasa saja, dan wataknya judes. Keluarga Sumo tinggal di sebuah rumah yang berdiri di pekarangan Pak Wiknyo Sumarto, seorang dalang kondang di wilayah Jatisrono pada zaman itu. Memang pekarangan dari Pak Wiknyo terbilang sangat luas untuk ukuran di desa itu, kira-kira 1 hektar. Rumah Pak Wiknyo menghadap ke utara memangku jalan raya menuju Pasar Lama. Sedangkan rumah Pak Sumo terletak di belakang rumah Pak Wiknyo, menghadap ke selatan, memangku jalan kecil menuju Sumber Cakok. Di pekarangan belakang itu Pak Sumo tinggal bersama sejumlah keluarga lain yang juga mendirikan rumah di pekarangan milik Pak Wiknyo. Di antaranya keluarga Pak Sukromo, Pak Irageco, Yulandep, dan lain-lain. Pak Sumo menempati bagian pekarangan paling timur dekat pohon pelapa. Di belakang rumah Pak Sumo ada pohon pakel besar dan tinggi. Agak ke barat berhimpitan dengan jalan kampung ada pohon maja, tinggi dan besar, daunnya rimbun sekali. Pohon itu menjadi sarang codot dan kalong sehingga tampak menyeramkan. Pada waktu malam, jika aku melewati tempat itu, bulu kuduku berdiri. Suatu hari selepas senja bertepatan malam Jumat Kliwon, Pak Sumo berkata kepada istrinya, "Bu, nanti aku akan kondangan dan jagong di Randusari loh." Randusari? Ke rumah siapa, Pak? Ya ke rumah Pak Gandul toh, dia punya hajat selamatan 35 hari kelahiran anaknya itu loh. Sekitar pukul 7 malam Pak Sumo bersama Pak Irageco, Pak Karso Samun, Pak Pardi, Pak Jogo, Pak Kasimo, Pak Kasio,
dan beberapa orang lagi berangkat ke Randusari. Mereka melewati sumber Cakuk, membawa obor dari daun kelapa kering. Pada waktu itu masyarakat desa tidak banyak yang memiliki Sekitar jam 9 malam rumah Pak Sumo terdengar orang mengetuk pintu. "Bu, tolong bukakan pintu, Bu. Tolong Bu, bukakan pintu." Begitu suara di luar. Dari dalam rumah terdengar Mbok Sumo menjawab, "Siapa itu? Siapa?" "Kenapa mesti bertanya? Apa kamu lupa dengan suara suamimu sendiri? Aku ayahnya Slamet ini loh." Pintu rumah itu pun dibuka dari dalam. Pak Sumo segera melangkah ke dalam rumah dan menyerahkan berkat bersama nasi dan lauk pauknya dari tempat orang punya hajat. "Ini loh berkatnya. Jika anak-anak sudah tidur, bolehlah untuk sarapan besok pagi, Bu." Sambil menerima bungkusan nasi, Mbok Sumo merhatikan suaminya. Perempuan itu bertanya, "Sekarang jam berapa, Pak? Kok sudah pulang?" "Sudahlah, tak perlu bertanya jam berapa. Kalau memang acaranya sudah selesai, apa aku disuruh duduk-duduk terus di sana?" Dalam cahaya temaram lampu minyak, Mbok Sumo sekali lagi memperhatikan laki-laki itu. Postur tubuhnya, gaya bicaranya, pakaiannya memang persis bapaknya Slamet, tidak berbeda sedikit pun. Setelah pintu rumah dikunci lagi, Pak Sumo mengajak tidur istrinya dan bersenggama. Sebagai istri setia, Mbok Sumo tidak menolak ajakan laki-laki itu. Cuma sekali lagi Mbok Sumo mendapati keanehan. Gairah ayahnya Slamet kali ini sungguh luar biasa. Jika biasanya cukup bermain satu babak, malam ini sanggup bermain berkali-kali. Entah dapat suntikan kekuatan dari mana. Lelaki yang sudah tak boleh dibilang muda itu luar biasa perkasanya, sampai-sampai Mbok Sumo kewalahan. Keanehan yang lain, tangan Pak Sumo terasa dingin dan jemari tangannya pun besar-besar. Namun Mbok Sumo sungkan untuk bertanya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar. "Bu, tolong bukakan pintu, Bu." Walaupun pintu diketuk berkali-kali tapi tak ada jawaban. Mbok Sumo yang sedang melayani suaminya merasa bingung dan takut. Dalam hati timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi peristiwa seperti ini? Bukankah sekarang bapaknya Slamet sedang tidur di sampingnya? Kenapa di luar ada orang yang suaranya mirip suara suaminya dan mengaku sebagai ayahnya Slamet pula? Lantas siapa di antara dua orang itu yang benar-benar suaminya? Mbok Sumo turun dari amben, cepat-cepat mengenakan pakaian kembali. Lalu ia menghampiri pintu. Rambutnya masih acak-acakan. Betul sampean bapaknya Slamet? Betul, kok tanya-tanya begitu toh? Dengan hati berdebar Mbok Sumo membukakan pintu. Laki-laki itu masuk dan menyerahkan bungkusan berkat. "Ini oleh-olehnya, Bu. Jika anak-anak sudah tidur, bolehlah buat sarapan." Mbok Sumo heran. Berkat yang dibawa suaminya sama persis dengan berkat yang diterimanya tadi. Dibungkus kain serbet warna merah. Isinya juga sama,
yakni nasi, daging ayam, jajan pasar, pisang, dan lain-lain. Pendek kata sama persis. Sesudah duduk berhadap-hadapan dengan Pak Somo, Mbok Somo menangis terisak-isak. Pada suaminya Mbok Somo berkata, "Aduh, celaka Pak, celaka." "Ada apa sih Bu? Cobalah ngomong yang jelas. Jangan takut, jangan sungkan." Mbok Somo lantas menceritakan apa yang telah terjadi dari awal sampai akhir. Mbok Somo menyimpulkan dia sudah diobok-obok genderuwo yang menjelma sebagai Pak Somo. Berkali-kali Mbok Somo menghapus air matanya. Dia sangat menyesal. Pak Somo memperhatikan kisah istrinya sambil geleng-geleng kepala. Ada rasa dendam dalam hati. "Bu, semua sudah terlanjur. Lantas mau diapakan lagi? Melawan makhluk halus bernama genderuwo rasanya percuma. Hanya akan menyiksa diri. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Lain kali kita harus berhati-hati." Memang sebelum kejadian ini banyak orang menceritakan bahwa pohon pakel di belakang rumah Pak Wiknyo itu ditempati genderuwo. Itulah sebabnya terasa angker, Bu. Beberapa bulan telah berlalu. Pak Somo dan Mbok Somo telah melupakan kejadian pahit itu. Malam Jumat Kliwon, Mbok Somo pulang dari buruh menumbuk padi di desa sebelah. Ketika melewati sumber Cakruk, Mbok Somo berpikir lebih baik mandi sekalian saja. Toh hari sudah malam, sekitar pukul 7 malam. Namun kurang lebih 10 meter menjelang tempat pemandian dari sumber cangkruk itu, Mbok Somo mendengar suara air kecipak-kecipuk. Tak salah lagi, itu pasti suara orang sedang mandi. Wah, kebetulan ada orang mandi. Lumayan bisa jadi teman. Loh, yang lagi mandi tadi kemana? Orang ditemani mandi kok malah lenyap. Anehnya, setelah Mbok Somo berkata begitu, suara kecipak-kecipuk itu lenyap. Tak ada orang sama sekali. Tak ada bekas orang mandi. Tempat itu kering. Mbok Somo ketakutan. Bulu kuduknya berdiri. Namun karena terlanjur melolosi pakaiannya dan seluruh tubuhnya terasa gatal, ia nekat mandi sekalipun seluruh tubuhnya gemetaran. Mbok Somo cepat-cepat pulang. Lantas pengalaman itu dia ceritakan pada seluruh anggota keluarga. Pak Somo dan anak-anaknya merasa takut dan gelisah. Selang beberapa bulan kemudian Mbok Somo hamil. Anehnya, ketika mengandung sudah berumur lebih dari 10 bulan, Mbok Somo belum juga melahirkan. Setahun kemudian barulah ketahuan bahwa Mbok Somo tidak hamil, melainkan terkena penyakit busung. Penyakit itu menyebabkan Mbok Somo meninggal. Sesudah kematian Mbok Somo, seluruh keluarganya pun meninggal satu demi satu. Mula-mula anak perempuannya Kusni, lantas disusul adiknya Slamet, dan yang terakhir Pak Somo. Itulah kejadian tentang didemeni genderuwo. Cerita nyata dari Wonogiri bersama tim Jimat.